annahu bahwa sungguhnya kana ada siapa nabi la yanamu tidak tidur hatta yaqra'a sehingga beliau membaca alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulku dan membaca tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa qala dan Nabi bersabda huma adapun keduanya tafdulani ialah mengungguli keduanya kulla suratin akan setiap surah fil Qur'ani yang ada di Al-Qur'an sab'ina hasanatan dengan selisih 70 kebaikan. Wa man qara'ahuma barang siapa yang membaca as-sajdah dan tabarak kutibat lahu sab'una hasanatan maka ditulis baginya 70 kebaikan wa muhiyya anhu sab'una sayyi'atun dan dihapus anhu darinya sab'una sayyi'atan apa 70 keburukan wa rufi'a lahu sab'una darajatan dan diangkat baginya 70 derajat. Arwahu Abu Daud wan Nasa'i fi Sunan Al-Kubra. Wa Ibnu Abbasin dan dari Abdullah bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u ada siapa Nabi yaqra'u ialah membaca fi salatil fajri di salat subuh yaumal jum'ati pada hari Jumat alam tanzil as-sajdah. Ini kalau subuh Jumat disunahkan membaca alam alif lam mim tanzil as-sajdah. Seakan-akan nanti sholat subuhnya tiga rakaat, padahal tidak. Di sebagian pesantren ini dilakukan ketika nyampe wahum yastakbirun langsung turun semua antara makmum dan imam turun semua untuk melakukan sujud tilawah. Setelah itu naik lagi ke atas melanjutkan ayatnya tatajafa junubuhum anil madaji sampai terakhir. Santri yang baru mondok menganggap salat subuhnya 3 rakaat padahal itu sujud sajdah. Ini diahlikan di sebagian pesantren karena Nabi melakukan itu. Wa hal ata 'alal insan dan Nabi juga membaca hal ata 'alal insan. Hal ata 'alal insani hinu min adh-dhahri lam yakun syai'an madhkura. Surah Ad-Dahr. Itu rakaat yang kedua. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u ada siapa Nabi yaqra'u ialah membaca fi salatil jum'ati pada salat Jumat membaca surat al-jum'ati kepada surah Jum'ah wal munafiqin dan surah al-munafiqin. Rawahu al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'ah barang siapa yang membaca idza qara'ah ibnu Adam apabila membaca siapa seseorang anak manusia as-sajdata kepada surah sajdah fasajada kemudian dia sujud i'tazala syaitanu yabki maka menyingkir siapa syaitan yabki seraya menangis wa yaqulu dan mengatakan syaitan ya wailata wahai celakanya aku ya umir ibnu Adam diperintahkan siapa ibnu Adam bisujudi untuk sujud fasajada maka dia sujud falahul jannah maka bagi manusia al jannatu adapun surga wa umirtu dan aku diperintahkan bisujudi untuk sujud fa abaitu lalu aku enggan fa alayya an-naru maka atasku an-naru adapun neraka. Jadi baca surah sajdah ketika subuh Jumat ini dalam rangka membuat setan sedih bahkan menangis. Orang yang baca surah sajdah terutama dalam sholat kemudian sujud itu membuat setan menangis. Karena manusia disuruh sujud kemudian sujud dia dapat surga. Saya disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau sujud maka saya mendapatkan neraka. Tafsir suratus sajdah tafsiru suratis sajdati wa bayanu ma'aniha. Alif lam mim hadhil huruf adapun huruf-huruf ini wa ghairuha dan selainnya alif lam mim minal hurufil muqatta'ati dari huruf-huruf yang terputus
terputus-putus fi awali suwari pada awal-awal surah, fiha ialah pada huruf muqatta'at, isyaratun adapun isyarah ila i'jazil Qur'ani kepada kemu'jizatan Al-Qur'an. Faqad waqa'a maka sungguh telah terjadi bihi dengan Al-Qur'an tahaddil musyrikin, apa tantangan kepada orang-orang musyrik. Fa'ajazu maka mereka lemah, tidak mampu an mu'aradatihi untuk melawan tantangan Al-Qur'an. Wa huwa adapun Al-Qur'an, sementara adapun Al-Qur'an murakkabun ialah tersusun min hadil hurufi dari huruf-huruf itu. Allati tatakawwanu minha luwatul Arab yang tersusun minha dari hadil huruf luwatul Arabi apa bahasa Arab. Padahal hurufnya, huruf Al-Qur'an dengan huruf bahasa mereka sama. Kenapa mereka tidak mampu untuk menyusun ayat yang mirip dengan Al-Qur'an? Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat. Bahkan di depan ditulis alif lam mim ha mim. Itu potongan-potongan huruf sebagaimana yang ia ucapkan dalam kalimat-kalimat bahasa Arab. Oleh karena itu fadalla ajzul Arabi, maka menunjukkan ajzul Arabi apa ketidakmampuan orang Arab anil ityani untuk mendatangkan bimislihi dengan semisal Al-Qur'an. Ma'annahum padahal mereka ini absahun nasi adalah paling fasihnya manusia, menunjukkan ketidakmampuan mereka itu ala annal Qur'an atas sungguhnya Al-Qur'an wahyun minallah adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, ay hadal Qur'an artinya adapun Al-Qur'an alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yang datang dengan Al-Qur'an siapa Nabi Muhammad, la syakkah la raiba la syakka tidak diragukan annahu munazzalun min indillah bahwa Quran itu diturunkan dari si Allah Rabbil khalaiqi ajma'in, Tuhan semua makhluk. Am yaqulu naftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma unzira ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Am yaqulu naftarah ay bal ayaquluna al-musyrikun, tetapi mengapa bal ayaqulul musyrikun am yaquluna naftarah bal ayaqulul musyrikun, tetapi mengapa orang-orang musyrik mengatakan ikhtalaqah Muhammadun telah membuat-buat siapa Nabi Muhammad Al-Qur'an kepada Al-Qur'an. Quran itu tidak diragukan turun dari Tuhan semesta alam. Tetapi mengapa orang-orang musyrik masih mengatakan Muhammad telah membuat Al-Qur'an. Iftarah ay ikhtalaqah. Kadzabu mereka berdusta. Bal kan tetapi huwa adapun Al-Qur'an itu al-haqqu adalah kebenaran, as-sabitu yang tetap, al-munazzalu yang diturunkan alaika kepadamu ayyuhar rasul wahai rasul mir rabbika dari Tuhanmu. Apa tujuannya? Litunzira bihi supaya engkau memberikan peringatan bi dengan Al-Qur'an unasan kepada manusia, kauman yakni unasan lam ya'tihim yang belum datang kepada mereka nadhirun siapa orang yang memberikan peringatan min qablika sebelummu la'allahum yahtadun agar supaya mereka ini mendapatkan petunjuk. Faya'riful haqqah karena sudah mendapat petunjuk, faya'riful haqqah mereka akan mengenal akan kebenaran. Wa yu'minu bihi dan mereka beriman bihi dengan hak. Wa yu'siruhu dan mengutamakan memprioritaskan kepada kebenaran itu. Wa yu'minu bika dan mereka beriman bika kepadamu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'
afala tadhakkarun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan sesuatu yang ada antara langit dan bumi, fi sittati ayyamin, dalam masa 6 hari. Kok 6 hari? Li hikmatin ya'lamuha, karena ada hikmah yang mengetahui Allah kepada hikmah. Wa huwa, sementara adapun Allah, qadirun, ialah mampu, ay yakhluqaha, untuk menciptakan langit dan bumi itu, bi kalimati kun fayakun, dengan hanya mengucapkan kun fayakun. Kok sampai 6 hari? Ini ada hikmahnya. Wa minal hikmati, dan termasuk dari hikmah, fi dzalika, dalam penciptaan langit 6 hari, langit dan bumi selama 6 hari, anna ta'allamah, agar supaya kita belajar at-ta'anniya wa tuma'ninata, kepada sikap pelan-pelan, wa tuma'ninata, dan tenang. Supaya kita belajar sikap santai, pelan-pelan dan tenang. Wa adamal ajalati, dan tidak tergesa-gesa, fil umuri kulliha, dalam segala macam urusan. Supaya kita tidak tergesa-gesa, tergopoh-gopoh. Allah aja yang maha kuasa menciptakan langit dan bumi 6 hari. Padahal Allah bisa menciptakan dalam waktu yang tak terhitung waktunya, yang hanya sekejap, karena Allah maha kuasa. Tapi ternyata diciptakan fi sittati ayyam. Ini hikmahnya supaya kita jangan gerasah gerusuh. Fatta'anni minallah, maka adapun ketenangan pelan-pelan, minallahi, itu dari Allah, wal ajalatu minasyaitan, dan tergesa-gesa itu dari syaitan. Qala al-Hatimu al-Asam, berkata siapa Hatim al-Asam, seorang ulama besar, murid daripada Syakik al-Balkhi. Beliau ini belajar kepada gurunya Syakik al-Balkhi, belajar dan berhikmah selama 30 tahun. Nyantri sekaligus hikmah 30 tahun. Lalu ditanya oleh Syakik al-Balkhi, kamu nyantri, ngaji dan hikmah ke saya 30 tahun, dapat apa? Bayangan kita, beliau ini menjawab, ngarang kitab sekian, hafal ini sekian. Ternyata Syakik Hatim al-Asam hanya bilang begini, saya dapat 8 ilmu. Jadi 8 tahun hanya dapat 30 tahun hanya dapat 8 ilmu. Tapi setelah diurai 8 ilmu itu, Syakik al-Balkhi mengatakan, ilmul awwalin wal akhirin, ilmunya kitab-kitab terdahulu itu semuanya ada dalam rumusan 8 itu. Apa yang 8 itu? Silahkan baca kitab Ayyuhal Walad, karangan Imam Al-Ghazali. Ini hebatnya orang dulu. Al-Asam ini artinya tuli, karena beliau ini ceritanya ada seorang perempuan tua menghadap ke beliau minta fatwa hukum atau mungkin nyabis apa itu. Ternyata perempuan ini sedang perutnya tidak enak, lalu kentut. Padahal Hatim al-Asam ini ulama besar. Bisa dibayangkan seorang yang nyabis ke seorang kiai besar, kemudian di hadapannya kentut, sudah ditahan tapi ternyata terlepas. Lalu Hatim al-Asam ini dengar beliau ini tamu ini akan kentut. Tapi beliau ingin mentasliyah, menghibur, dan ingin menutup aibnya perempuan tadi itu. Beliau ketika mendengar ucapannya si perempuan itu, pura-pura tuli. Apa? Akhirnya perempuan itu tidak malu. Ternyata kiai, ternyata syekh ini tuli. Dan beliau berlaku tuli sampai perempuan itu wafat. Bayangkan bagaimana bisa menutup aib orang mukmin yang seiman. Beliau bersusah payah pura-pura menjadi orang tuli sampai perempuan tadi itu wafat bertahun-tahun. Maka beliau digelar dengan Al-Asam, si tuli. Ketika perempuan itu wafat, beliau berlaku biasa.
Beliau luar biasa. Hatim al-Asam mengatakan al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu termasuk dari perilaku syaitan, illa fi khamsin, kecuali dalam 5 perkara. It'amut ta'am, pertama menyuguhkan makanan, idza hadarat dhaif, apabila tamu telah datang. Kalau tamu datang segera tergesa-gesalah untuk menyuguhkan walaupun hanya air. Yang kedua wa tajhizul mayyit, menyiapkan mayit untuk dikubur, segera dimandikan, segera disolati dan seterusnya. Idza mata, apabila telah mati. Mun kita mati jangan. Yang ketiga wa taswijul bikri, mengawinkan perempuan yang perawan. Idza atrokat, apabila menemukan pasangannya. Kalau sudah ada yang melamar, segera diterima lamarannya dan kawinkan. Wa illa takun fitnatun. Dalam sebuah hadis, apabila datang kepadamu seorang laki-laki yang meminang anak perempuanmu, maka segera kawinkan. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah, katanya. Selama itu sekufu. Wa qada'id dain idza wajabah, dan yang berikutnya yang keempat adalah membayar hutang idza wajabah, apabila jatuh tempo. Wa taubatu minadz dzambi, dan bertaubat dari dosa idza adzanaba, apabila berdosa. Kadza fi Hilyatil Auliya, demikian disebutkan dalam kitab Hilyatil Auliya. Wa kadzalika, demikian pula na'khudhu at-ta'alimah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran, wal hikmah dan beberapa hikmah fi tadarruji khalqil insan, di dalam berprosesnya penciptaan manusia. Mundu alamil janin, semenjak dari alam janin, ila sinil kuhulati wasyuyukhati, sampai usia tua. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walaqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin, sungguh kami menjadikan manusia itu dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan, kemudian kami jadikan manusia itu nutfah, sperma ya. Fi qararin makin, sperma yang ada di dalam tempat penyimpanan yang kuat. Summa khalaqnan nutfata, kemudian kami jadikan sperma itu alaqatan, segumpal darah. Fa khalaqnal alaqata, lalu kami menciptakan segumpal darah itu mudghatan, segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhaman, lalu kami menciptakan akan segumpal daging itu idhaman, akan tulang belulang. Fakasawnal idhama lahma, kemudian kami membungkus kami al-idhama, akan tulang belulang itu, lahman, dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakan akan manusia itu khalqan akhar, menjadi makhluk yang lain. Ini prosesnya sangat panjang. Padahal Allah mampu untuk menciptakan manusia langsung ada itu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha luhur Allah, ahsanul khaliqin, adat, sebaik-baik pencipta. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun, dan barang siapa yang kami berikan usia panjang, nunakkishu, kami balik hu akan man fil khalqi, dalam penciptaannya. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak merenungkan. Summastawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyi wala syafi', kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari dan isinya, Allah bersemayam di aras. Ma lakum min dunihi min waliyyi wala syafi'. Summastawa subhanahu wa ta'ala, kemudian bersemayam Allah subhanahu wa ta'ala, ay ala wartafa'ah, maksudnya menguasai, ala arsyihi, atas arasnya, istiwaan, dengan persemayaman, yaliku, yang layak, bijalalihi, dengan keagungan Allah. La yukayyafu, tidak dibagaimanapun, tidak bagaimana-bagaimana,
wala yusyabbahu dan tidak bisa diserupakan istiwanya Allah bistiwa'il makhluqina dengan bersemayamnya makhluk. Laisa lakum tidak ada lakum bagi kalian ayyuhan nas wahai manusia min waliyin dari orang yang mengayomi yang mengurusi min waliyin dari seorang yang mengayomi yali yang mengayomi umurakum akan urusan-urusan kalian aw syafi'in atau seorang penolong yasfa'u yang akan menolong lakum bagi kalian indallahi di sisi Allah litanjua supaya selamat engkau min adabihi dari adabnya Allah afala tatta'iduna kenapa kalian tidak mengambil pelajaran tatta'idun wa tatafakkarun dan merenungkan ayuhan nas wahai manusia malakum min dunihi mi waliyyu wala syafi' afala tadhakkarun ay afala tatta'idun wa tatafakkarun ayuhan nas wahai manusia fatafarradu maka esakanlah Allah akan Allah bil uluhiyati dengan sifat ketuhanannya wa takhallasu aw wa tukhallisu dan murnikanlah olehmu lahu untuk Allah al ibadata akan ibadah. Fa madhabu ahli sunnati maka adapun madhab ahlu sunnah wal jamaah minas salafi dari ulama salaf fi misli hadil ayati di semisal ayat-ayat ini fi misli hadil ayat di semisal ayat ini minal ayatil mutasyabihat dari ayat-ayat mutasyabihat wa tafwid wa ta'wilu ialah melakukan tafwid dan ta'wil. At-tafwid maksudnya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ini ayat-ayat mutasyabihat namanya. Misalnya yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Maksudnya tangan ini apa? Ulama salaf ada dua kelompok, dua pemahaman, dua sikap. Yang pertama itu kelompok tafwid, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Pokoknya Allah punya tangan. Seperti apa tangannya? Wallahu a'lam. Allah yang paham. Ini fawwada yufawwidu tafwidun. Wa ta'wilu yang kedua ta'wil. Kalau ta'wil berarti yadullah fawqa aydihim, maksudnya kekuasaan Allah, ay qudratuhum. Banyak ayat-ayat mutasyabihat ini. La ta'tilu tidak mengosongkan. Ada kelompok aliran Islam yang taktil. Jadi yadullah fawqa aydihim itu tidak ada, tangan Allah itu tidak ada, taktil. Kelompok mu'attilah namanya. Wala tajsim dan tidak pula tajsim. Tajsim ini mensosokkan. Kelompok mujassimah. Ini aliran yang sesat juga. Jadi yadullah fawqa aydihim maksudnya Allah punya tangan. Tangannya kayak tangan kita ini, cuman besar katanya. Kursinya juga kayak kursi ini tapi besar. Nah, ini kelompok tajsim. Termasuk ayat hadis-hadis misalnya yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun di sepertiga malam ke langit dunia, kemudian manggil-manggil, siapa yang minta ampun saya ampuni. Ini seperti turunnya kita dari atas ke bawah katanya. Ini kelompok tajsim. Kita tidak ikut itu. Ahlus sunnah wal jamaah khususnya Nahdiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah mengikuti Imam Asy'ari dan Al-Maturidi dalam hal bertauhid. Apa isinya? Kesimpulannya aqaid seket. Jadi aqaid seket itu luar biasa, perasan dari ajaran-ajaran tauhid yang jelimet-jelimet. Kalau baca Ibanah fi Ushulid Diyanah karangannya Imam Al-Asy'ari yang di Ma'had Ali dibaca itu M1, Maqalatul Islamiyyin yang dibaca di Ma'had Ali M2 itu jelimet. Baca Kifayatul Awam pun jelimet ya, apalagi yang Kifayatul Hawas. Yang Kifayatul Awam sudah jelimet. Tapi ada yang mudah, tauhidnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, apa itu? Aqaid seket. Anak SD pun sampai hafal itu. Ini kehebatannya Syekhain Jalilain Al-Maufullah, Ki Samsul Arifin dan Ki As'ad Samsul Arifin.
ciri khasnya kita aqaid seket. Ampun kena seket aqaid itu tulisannya ke Syamsul. Beberapa waktu setelah itu lama dilanjutkan oleh ke As'ad. Kaula wajib iman sampai nama-nama malaikat, nama-nama nabi, rukun Islam, rukun itu tulisannya ke As'ad. Jadi itu sama seperti sejarahnya tafsir Jalalain. Separuh tafsir itu ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli, gurunya Imam As-Suyuti. Imam Jalaluddin wafat, dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin As-Suyuti. Makanya disebut Jalalain, dua Jalal, Al-Mahalli dan As-Suyuti. Kita juga punya Syaikhain Jalilain, Ki Samsul dan Ki As. Salah satu monumental karya beliau adalah Aqaid Saikat. Itu dibagi dua itu. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah yang telah menurunkan kepada engkau kepada Alkitab, minhu, dari kitab itu, ayatun muhkamatun, adapun ayat-ayat muhkamat yang jelas maknanya. Hunna, adapun muhkamat, umul kitab, itu induknya kitab Al-Qur'an. Wa ukhra mutasyabihat, sementara yang lain adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak jelas. Tadi itu kayak Ar-Rahman 'alal arsyistawa, summastawa 'alal arsy, yadullah fawqa aydihim, itu ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zay'un, maka adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, kecenderungan kepada keburukan, penyelewengan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mengikuti mereka ma akan sesuatu tasyabaha, yang samar apa ma minhu dari Al-Qur'an. Ibtiwa al-fitnati, ikutnya itu bukan karena apa, tapi ibtiwa al-fitnah, karena semata-mata mencari fitnah. Wabtiwa at-ta'wilih, dan mencari penakwilannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak tahu kepada penakwilannya ayat mutasyabihat itu, kepada ma tasyabaha itu, illallah, kecuali Allah, warasihun, dan orang-orang yang berilmu, warasihun fil ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Ini tergantung bacanya ya. Kalau nanti titiknya warasihun fil ilmi, berarti yang mengetahui ayat mutasyabihat itu Allah dan orang-orang yang punya ilmu mendalam. Yaqulun menjadi hal, yaqulun menjadi hal. Jadi tergantung bacanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tak mengetahui kepada takwilnya ma tasyabaha illallahu, melainkan hanya Allah, warasihuna, dan juga orang-orang yang mendalam fil ilmi, dalam ilmu pengetahuan. Yaquluna, seraya atau hale berkata mereka, amanna billah, amanna bihi, kami beriman bihi dengan ma tasyabaha, kullun min indi rabbina, adapun semuanya itu min indi rabbina, berasal dari Tuhan kami. Tapi kalau titiknya di Allah, tidak mengetahui kepada takwilnya ma tasyabaha illallah, kecuali hanya Allah. Warasihuna, sementara adapun orang-orang yang mendalam dalam ilmu, yaqulun, iyalah, menjadi apa ini? Khobar. Jadi yang tahu hanya Allah, orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya pasrah. Ini namanya kelompok tafwid. Jadi kalau membaca warasihun menjadi mubtada, yaquluna menjadi khobar, ini kelompok tafwid namanya. Yang selamat juga ini Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau dibaca titik di fil ilmi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuna fil ilmi, ini namanya kelompok takwil, takwil salaf. Tinggal mana yang mau diikuti, terserah, sama-sama bagus. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali orang yang mempunyai hati. Fafham dzalika jayyidan, maka pahamilah akan penjelasan itu jayyidan, dengan baik.
Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Yudabbirul amra, yudabbirullahu ta'ala amral makhluqat, merencanakan siapa Allah Ta'ala amral makhluqati kepada urusannya para makhluk, minas sama'i dari langit, ilal ardi diturunkan ke bumi, summa yas'udu kemudian atau summa yas'adu atau yas'udu kemudian naik dari kal amruh apa urusan itu, wat tadbiru dan perencanaan itu, ilallahi kepada Allah, fi yaumin pada satu hari, miqdaruhu yang adapun ukurannya satu hari itu, alfasanatin adalah 1000 tahun, fi ayyamid dunya dihitung dari hari-hari di dunia, allati ta'udunaha yang menghitung kalian kepada ayyamid dunya. Termasuk di akhirat itu satu hari katanya sama dengan 1000 tahun, ka alfasanatin mimma ta'udun. Wa akhraja Ibnu Jarir dan mengeluarkan siapa Ibnu Jarir an Qatadah radhiyallahu taala anhu fil ayati tentang penafsiran ini, yaqulu mengatakan Ibnu Jarir, miqdaru masiratin adapun ukuran perjalanan fi dzalikal yaumi pada hari itu, alfusanatin adalah 1000 tahun, mimma ta'udun dari apa yang kamu hitung, ay min ayyamid dunya artinya dari hari-hari dunia, bi khamsimi'ati nuzulan 500 tahun turun, wa khamsumi'atin su'udan dan 500 tahun naik. Fadzalika alfusanatin maka adapun hal itu jumlahnya 500 tambah 500 adalah 1000. Jadi Arash itu ya ketika Isra Mi'raj Nabi itu melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali itu. Ini laporan perencanaan malaikat ke pangeran 1000 tahun gitu, jalan. Malah langit dunia ini yang ada bintangnya itu dalam kajian ilmiah tentang Isra Mi'raj itu ada bintang-bintang yang warnanya kuning, kekuning-kuningan. Itu ditangkap oleh satelit Amerika, satelit Hubble atau apa itu. Itu kalau didatangi ke sana mau dijelajahi baru nyampe setelah 5 miliar tahun cahaya. Jadi perjalanan 5 miliar tahun cahaya. Ini masih sama dunya, masih di sama dunya, belum langit kedua ketemu dengan Nabi Isa, langit ketiga ketemu ini, langit ke-6 ke-7. Artinya kalau tidak karena Allah yang memperjalankan Isra Mi'raj itu tidak mungkin nyampe ke sana. Maka ayatnya menggunakan subhanah, setiap melihat keajaiban subhanah, alladzi asra yang memperjalankan, bukan jalan sendiri. Ini sebagaimana diterangkan Said Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya wa huwa bil ufuqil a'la. Itu beliau urai ayat ini, asra. Yang berikutnya bi abdihi, memperjalankan hambanya. Tidak menyebut rasulah bi rusulihi atau bi nabi, tapi bi abdihi untuk menjelaskan bahwa nabi itu benar-benar Isra Mi'raj jasadan wa ruhan. Disebut abdun itu manakala ada gabungan antara jasad dan roh, jasad dan roh. Kalau hanya jasad tidak rohnya mana mayit. Ada roh tidak badanah jerengkong. Tapi Rasulullah asra bi abdihi, ya itu. Jadi mun hikmah Isra Mi'raj cukup ayat situng itu dibolak-balik pakai kitab Said Muhammad Alawi Al-Maliki cukup sejam itu. Nah, beli kitab itu dibaca. Wa huwa bil ufuqil. Said Muhammad itu karangan kitabnya antik-antik. Ada lagi apa itu? Kul hadihi sabili, kul hadihi sabili. Itu kitabnya istiqaq mustaq dari ayat Al-Qur'an. Ini laporan aja 1000 tahun naik 500 turun 500.
rahasia alam malakut. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Ai dzalikal khaliqu, adapun pencipta itu, al mudabbiru yang merencanakan li syu'unil alamin terhadap urusan alam semesta. Alimun ialah maha mengetahui, bikulli ma yaghib. Alimul ghaibi yakni alimun bikulli ma yaghib, mengetahui dengan segala sesuatu yang gaib, anil absari dari pandangan mata. Mimma tukinnuhu berupa sesuatu, tukinnuhu yang menyimpan hu kepada ma as-suduru apa hati, wa tukhfihi dan menyembunyikan, wa tukhfihi dan menyembunyikan bihi, wa tukhfihi dan menyembunyikan hi kepada ma an-nufusu apa hati. Wa alimun dan Allah juga mengetahui bima dengan sesuatu syahadatul absaru yang menyaksikan hu kepada ma al absaru apa pandangan mata. Wa huwa adapun Allah al qawiyyud dhahiru adalah zat yang maha kuat, al dhahiru yang zahir, alladzi la yughalabu yang tidak bisa dikalahkan siapa, al qawi ar-rahimu lagi maha pengasih bi ibadihil mu'minina kepada hamba-hambanya yang mukmin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah adapun Allah alladzi ahkamah, ahsana yakni ahkamah, yang telah memperbagus khalaqa kulli syai'in akan penciptaan segala sesuatu. Allah ini maha luar biasa dalam menciptakan bagus semuanya. Wa bada'a khalqal insan dan memulai kepada penciptaan manusia. Wa huwa Adamu alaihissalam yakni Nabiullah Adam alaihissalam min tinin yang terbuat dari tanah liat, dan itu bagus bentuknya, ahsan. Telinga ini ya di sini. Coba kalau telinga ini menghadap ke atas, itu tidak bisa mendiaucen itu. Menghadap ke atas. Anunya apa namanya itu? Antennya ke atas. Hidung ke bawah, hidung ke atas. Itu namanya ahsana kulla syai'. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma min summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma imahin. Ay summa ja'ala dzurriyyata Adam, kemudian Allah menjadikan dzurriyyatnya Nabi Adam yang dibuat dari tanah tadi mutanasilatan turun temurun, mutanasilatan turun menurun, min nutfatin yang dibuat dari nutfah sperma, dhaifatin yang encer, dhaifatin yang lemah, raqiqatin lagi encer, mahinatin lagi hina, jijik, menjijikkan. Kan encer itu ya, encer, tidak kental seperti anu itu, encer, hina lagi. Tapi ternyata dari itu lahir kita ini. Ya, kalau kita ini sombong jangan kengain lembah itu keluar dari kedua orang tua dalam keadaan hina, bahkan memalukan itu ya, tak pakai pakaian. Summa sawwahu, kemudian Allah meratakan. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ay summa sawwahu yakni summa atammah, kemudian menyempurnakan Allah khalqal insani akan penciptaan manusia, wa abda'ahu dan memperindah siapa Allah, wa ahsana khilqatihi dan wa ahsana khilqatahu dan memperbagus khilqatahu kepada bentuk rupanya, wa nafakha dan meniupkan Allah fihi ke dalam insan min ruhihi dari rohnya Allah, bi irsalil malaki dengan cara mengirim malaikat lahu kepada insan, liyamfuhah agar supaya meniupkan siapa malaikat fihi ke dalam insan ar-ruha akan ruh, wa ja'ala lakum dan menjadikan Allah lakum bagi kalian ayuhan nas wahai manusia nikmatas sam'i wal absari kepada nikmat pendengaran dan penglihatan, yumayyazu biha yang bisa dibedakan, atau yumayyizu boleh, yumayyizu yang bisa membedakan siapa insan biha dengan
nikmat pendengaran dan penglihatan itu bainal aswati wal anwal, antara suara dan warna, wadawati dan sosok, wadawati wal ashkhas dan juga zat dan sosok manusia. Sosok ashkhas, sosok tiang kita tahu, ini kipas, ini karena ada nikmat mata. Suaranya teman yang satu dan lain itu bisa kita bedakan. Ini telinga itu antik hebat. Kok bisa bedakan ya? Ini suaranya ini suaranya ini. Wa nikmatul akli, dan juga nikmat akal. Yumayisu, bisa membedakan manusia biha dengan nikmat akal, bainal khairi wasyarri, antara kebaikan dan keburukan, wan nafi wad-dhar, yang bisa bermanfaat dan yang memudaratkan. Tetapi qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Sedikit sekali kalian bersyukur rabbakum, kepada Tuhan kalian, ala ma an'ama bihi, atas sesuatu an'ama yang berikan nikmat Allah bihi dengan ma, alaikum, atas kalian. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Wa qalu, yakni wa qala al musyrikuuna billah, berkatalah orang-orang musyrik, orang-orang yang musyrik kepada Allah, al-mukadzibuna bil ba'si, yang mendustakan kebangkitan. Apa kata mereka? Aidza sarat luhumuna wa idhamuna turaban, apakah apabila menjadi daging-daging kami dan tulang-tulang kami turaban, menjadi debu, fil ardi, di dalam tanah, anu ba'asu, apakah kami akan dibangkit, khalqan jadidan, sebagai makhluk yang baru. Yastab'inuna dzalika, pertanyaan ini yastab'inuna dzalika, menganggap jauh mereka dzalika, kepada itu kebangkitan, ghaira talibina al-wusul ila al-haqqi, hale tidak mencari al-wusul, akan sampai ilal haqqi, kepada kebenaran. Mereka menganggap jauh, tidak mungkin kita dihidupkan lagi, dan mereka tidak punya keinginan untuk mencari kebenaran. Padahal kebangkitan itu hak. Itu dengarkan orang yang talqin tuh, annan naru haq wa annal qabru haq, dan seterusnya. Wa innama huwa minhum dzulmun, dan hanya saja huwa, wa innama, dan hanya saja huwa, adapun dzalik ghairu talibina al-wusul al-haq, dzulmun adalah sebuah kezaliman, wa inadun, dan keras kepala, li'annahum, karena sungguhnya mereka ini, biliqa'i rabbihim, dengan bertemu Tuhan mereka, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, kafiruna, ialah mengingkari. Mereka memang mengingkari, tak percaya kepada adanya kebangkitan, seperti halnya ateis. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Qul, katakan ayyuhar rasul, wahai Muhammad, wahai utusan, lihaula'il musyrikin, kepada orang-orang musyrik itu, katakan, yatawaffakumul malakul maut, yatawaffakum, mematikan kepada kalian nanti, malakul mauti, siapa malaikat maut, alladzi wukila bikum, yang telah dipasrahi siapa malaikat maut, bikum, untuk kalian. Fayaqbidu, lalu mengambil, mencabut siapa malaikat maut, arwahakum, akan roh-roh kalian, idan tahat ajalukum, apabila telah habis apa ajal kalian. Walan tata'akharu, dan tidak akan pernah tertunda kalian. Lahdatan wahidatan, sekejap pun tak akan tertunda, sekejap, satu lahdah, sekejap. Summa turadduna, kemudian setelah dicabut roh mereka, roh kalian, turadduna ila rabbikum, kemudian kalian dikembalikan kepada Tuhan kalian, fayujazikum, lalu membalas Allahum kepada kalian, ala jami' amalikum, atas seluruh amal perbuatan kalian. In khairan fa khairun, jika perbuatan kalian itu baik, fa khairun, maka baik, wa in syarran fa syarrun, jika jelek maka balasannya jelek. Wa akhraj Ibnu Hatim wa akhraj Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh an Abi Ja'far Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu qol, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala rajulin, menemui seorang laki-laki, minal ansari, dari
sahabat Ansar. Ya'uduhu yang menjenguk siapa nabihu kepada rajul. Rupanya ini sakit. Faidan tiba-tiba malakul mauti, adapun malaikat maut alaihissalam, inda ra'sihi, ada di samping kepalanya rajul ini. Nabi menjenguk sahabat ada yang sakit, ketika masuk tiba-tiba ada malaikat maut di sampingnya yang sakit. Ini karena yang masuk Nabi ya. Ya paham. Tiba-tiba malaikat maut juga ikut menjenguk. Lalu Nabi bersabda, "Ya malakal maut, malaikat maut, urfuk bi sahibi." Berlaku lemah lembutlah engkau. Berlemah lembutlah engkau bi sahibi, dengan temanku. Kalau nyabut pelan-pelan ya, ini sahabatku. Fa innahu mu'minun, karena dia seorang mukmin. Faqala, maka berkata malaikat maut, absyir ya Muhammad, berbahagialah engkau wahai Nabi Muhammad. Fa inni bikulli mu'minin rafiqun, maka sesungguhnya aku kepada setiap orang yang beriman itu rafiqun, ialah lembut dalam mencabut nyawanya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, andai kata melihat engkau, ayyuhal mukhatab, wahai orang yang diajak bicara, kita ini maksudnya. Andai kata engkau melihat, kata Allah, idil mujrimuna, ketika orang-orang yang durhaka, alladzina angkarul ba'sah, yang mereka mengingkari hari kebangkitan tadi, qad khafadu ru'usahum, nakisu ru'usihim, yakni khafadu ru'usahum, telah menundukkan kepala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Kenapa mereka menundukkan kepala di hadapan Allah? Minal hizyih, berupa disebabkan karena kehinaan, wal ari, dan aib. Qailina, seraya mereka berkata, Rabbana absir, ya Allah Tuhan kami, absirna, perlihatkan kepada kami, qabaihana, akan keburukan kami, wasami'na, dan mendengar kami, mingkah darimu, tasdiqoma kanat, tasdiqoma, wasami'na, dan mendengar kami, mingkah dari engkau, tasdiqoma, kepada pembenaran sesuatu, kanat, yang ada, rasulukah, siapa utusan-utusanmu, ta'muruna, ialah memerintah, siapa rusul, na, kepada kami, bihi, dengan ma, fid dunya, di dunia. Wa qad tubna ilaika, dan sungguh bertaubat kami, ilaikah, kepadamu, karena kami sudah kapok. Ketika mau mati itu oleh Allah diperlihatkan video, tayangan-tayangan. Lalu dia bilang, ya Allah, absir, wasami'na, kami mendengar dulu Nabi mengatakan gini, sekarang kami taubat. Maka farji'na, kembalikan kami, ila dunya, ke dunia, lina'mala fiha, supaya kami beramal di dunia, bita'atika, dengan mentaatimu. Inna qad aiqonna, sesungguhnya kami telah aiqonna, meyakini, al-ana, sekarang, ma kunna bihi fid dunya mukadzibin, kami meyakini sekarang ma, kepada sesuatu, kunna, yang ada kami, bihi, dengan ma, fid dunya, di dunia, mukadzibin, ialah mendustakan. Apa bayannya ma? Min wahdaniyatika, dari keesaanmu, wa annaka, dan sesungguhnya engkau, tub'asuh, ialah dibangkit engkau, man, wa annaka, dan sesungguhnya engkau, tab'asuh, membangkitkan engkau, man, kepada orang, fil kubur, yang ada dalam kubur. Walau ra'aita, andai kata engkau melihat, ayyuhal khatib, wahai orang yang bicara, dzalika kullahu, kepada semua itu, la ra'aita, niscaya engkau akan melihat, amron aziman, kepada perkara yang sangat agung, masalah yang sangat besar, wa khataban jasiman, dan bahaya yang sangat besar, bahaya yang besar. Andai kata kita melihat sekarang, detik-detik akhir ketika meninggal, maka ini sungguh menjadi amron aziman. Idza balawatil hulqum wa antum hina idin tanzurun. Walau syi'na la'atina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in.
Walau syi'na, andai kata mau kami, la ataina, sungguh mendatangkan kami haula'il musyrikina, kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mensekutukan billahi, kepada Allah, mendatangkan rusydahum, akan petunjuk mereka, wa taufiqahum, dan taufik mereka lil imani, untuk beriman. Walakin, akan tetapi, haqqal qaulu, telah nyata al qaulu, apa keputusan, minni, dariku, telah nyata apa keputusan dariku, wa wajaban, telah menjadi kepastian, la amla'anna jahannamah, sungguh aku akan memenuhi jahannam, akan neraka jahannam, min ahlil kufri wal ma'asi, dari orang-orang yang kafir dan maksiat, minal jinnati, baik dari kalangan jin, wan nasi, dan manusia, ajma'inah, semuanya. Andai kata aku mau, kata Allah, saya kasih hidayah mereka itu, tapi sudah kadung diputuskan jahannam itu akan dipenuhi manusia, jin, manusia dan jin, maka harus ada yang masuk neraka memang. Mudah-mudahan kita tak termasuk yang kelompok ini. Ini sudah ada kaplingannya sudah. Ini walau syi'na la atena kulla nafsin huda. Andai kata kami mau, kami akan datangkan petunjuknya setiap jiwa ini. Tapi petunjuk Allah ini, hidayah Allah ini sulit didapat, harus diusahakan supaya kita tidak masuk dalam kaplingan jahannam. Wadzalika lihtibarihim, wadzalika lihtiyarihim, wadzalika, adapun hal itu haqqal qaulu minni ila akhirih, lihtiyarihim, karena memilihnya orang-orang musyrik, ad-dhalalata, akan kesesatan, alal huda, dibandingkan petunjuk. Oleh karena itu, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Yuqal, dikatakan, li haulal musyrikin, bagi orang-orang musyrik, inda dukhulihim an-narah, ketika mereka masuk neraka, dikatakan gimana? Dzuqu fadzuqul adzab, maka rasakan oleh kalian al-adzab, akan siksa, bisababi ghaflatikum, disebabkan kelalaian kalian, anil akhirati, dari akhirat, wa naghimasikum, dan tenggelamnya kalian, tenggelam fi ladaidi dunya, dalam kenikmatan dunia. Inna taroknakum, sesungguhnya kami, taroknakum, meninggalkan kami, al-yawma, hari ini, fil adabi, dalam siksa, waduku adab jahannam, dan rasakan oleh kalian akan adab jahannam, alladzi la yanqati'u, yang tak akan pernah terputus, bima kuntum ta'maluna fid dunya, disebabkan sesuatu yang melakukan kalian fid dunya, di dunia. Apa itu? Minal kufri billah, berupa kekafiran kepada Allah, wa ma'asihi, dan maksiat kepada Allah. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Innama yasduku, hanya saja yasduku, ya, innama yusaddiku, ya. Innama yusaddiku, yu'minu, yakni yusaddiku, hanya saja membenarkan, mempercayai, bi ayatil Qur'ani, dengan ayat-ayat Al-Qur'an, wa ya'malu biha, dan mengamalkan kepada ayat Al-Qur'an, alladzina, siapa orang-orang, idza wu'idu, apabila dinasihati mereka, biha, dengan ayat-ayat Al-Quran, autuliyat, atau dibacakan, alaihim, kepada mereka, dibacakan ayat Quran kepada mereka, sajadu li rabbihim, mereka sujud kepada Tuhan mereka, khosyi'ina, hale, dalam keadaan khusyuk, muti'ina, lagi taat, wasabbahullaha, dan mereka bertasbih kepada Allah, fi sujudihim, dalam sujud mereka, bihamdihi, dengan memuji Allah, wahum la yastakbirun, sementara mereka ini tidak sombong, tidak menyombongkan diri, anis sujudi, untuk melakukan sujud, wa tasbih, dan bertasbih, lahu, kepada Allah, wa ibadatihi wahdahu, dan menyembah Allah, wahdahu, halai sendirinya Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa yusannu, dan disunnahkan, liqari'in, bagi orang yang membaca, awsami'i, liqari'i awsami'i ayati sajadah, disunnahkan bagi orang yang membaca atau mendengar ayat sajadah, allati tablu ayatuhu, yang sampai apa ayat sajadah itu, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, sampai 14 ayatan, kepada 14 ayat,
fis salati baik dalam salat am kharijaha atau di luar salat. Disunnahkan apa? Sujudu tilawati, apa melakukan sujud tilawah. Wahia adapun sujud tilawah sajdatun wahidatun adalah sekali sujud. Wa amma kaifiyatu sujudi tilawah, adapun tata cara sujud tilawah fis salati di dalam salat, fayushtaratu maka disyaratkan lisihatihi untuk keabsahan sujud tilawah syurutun, adapun beberapa syarat. Syurutun apa? Beberapa syarat. Wahia adapun syurut, pertama an-niyatu, niat, li ghairil ma'mum, bagi selain makmum. Imam ketika turun wahum la yastaghfirun, ketika mau turun harus ada niatan untuk sujud tilawah. Kalau makmum ikut imam, tidak usah niat-niatan. Wa ammal ma'mum, adapun makmum, fatakfihi niyatul imam, maka cukup kepadanya apa niatnya imam. Wa taharatul badan, yang kedua syaratnya harus suci badan, minal hadasi, dari hadas, wan najisi, dan najis, wasatrul aurati, dan menutup aurat. Menutup aurat bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci, wastiqbalul kiblati, dan syarat berikutnya menghadap kiblat. Jadi kalau sujud tilawah menghadap kiblat, suci pakaiannya. Wa fi kharijis salat, wa fi kharijis salati, dan sujud tilawah di luar salat, fatuzadu, itu fatuzadu zai, maka ditambah salah satu syurutin ukhra, apa 3 syarat yang lain. Tadi kalau di dalam salat sujud tilawah itu syaratnya niat bagi imam, 2 badannya suci, 3 nutup aurat, 4 menghadap kiblat. Kalau di luar salat selain yang 4 ditambah lagi 3. Takbiratul ihram, pertama melakukan takbiratul ihram. Wal julusuh, 2 julus, duduk di sajdah tilawah, duduk untuk melakukan sujud tilawah. Wassalamu, dan yang ketiga mengucapkan salam. Wa yusannu, dan disunnahkan ayyukabbiru lil huwi, disunnahkan takbir siapa man lil huwi, untuk turun sujud, warraf'i, dan bangkit dari sujud. Jadi ketika sujud tilawah Allahu Akbar, ketika bangkit dari sujud Allahu Akbar lagi. Wala yusannu, dan tidak disunnahkan raf'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya, li sajdati, untuk sujud tilawah, fi sholati, dalam salat. Jadi wahum la yastakbirun, fasjud waqtarib, langsung seret ke bawah, tidak usah diangkat tangannya. Ini secara fikih. Bal kharijas salat, tetapi kalau dalam luar salat sunnah diangkat. Wa yusannu, dan disunnahkan ayyakula, mengatakan fi sujudihi, di dalam sujudnya man, zikran, kepada satu zikir, minal azkaril ma'surati, dari beberapa zikir-zikir yang ma'surah, yang datang dari Nabi. Minha, di antara azkar ma'surah adalah lafaz sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i. Wa minha, dan sebagian dari adzkar ma'surah, subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau ndak hafal sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu ila akhirih, cukup sujud tilawah itu bacaannya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa junubuhum, yakni tartafi'u junubu haula'i alladhina yu'minuna bi ayatillah. Tartafi'u, renggang, junubu haula'i alladhina, lambung-lambung orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Renggang an firasin naumi, dari kasur tempat tidur, dari kasur tidur. Kenapa renggang? Tidak menempel. Yatahajjaduna, mereka bertahajud, li rabbihim, kepada Tuhan mereka, fi sholatil laili, di waktu salat malam. Yada'una rabbahum khaufan minal adab, mereka berdoa kepada Tuhan mereka khaufan, karena takut, minal adab, dari azab,
wa tama'an dan karena berharap fis sawabi dalam pahala, wa mimma razaqnahum yunfikun dan dari sesuatu yang kami berikan rezeki kepada mereka, yunfikuna mereka menginfakkan fi taatillah dalam ketaatan kepada Allah, wa fi sabilihi dan di jalan Allah. Wa akhraja dan mengeluarkan Muhammad, siapa Muhammad ibnu Nasr, Muhammadun ibnu Nasr, wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi fi sunanihi dalam Sunan Baihaqi, an Ibnul Munkadzir dari Ibnul Munkadzir, wa Abi Hazim dan Abi Hazim fi qaulihi dalam firman Allah, tatajafa junubuhum anil mawdaji. Qala berkata siapa Muhammad bin Nasr dan Al-Baihaqi, hiya adapun salat ma bainal maghribi wal isya'i adalah antara maghrib dan isya. Hiya ma bainal maghribi wal isya'i salatul awwabin. Iya, salat ini ya. Tadi kan melakukan tatajafa junubuhum anil mawda'i yad'una rabbahum. Mereka renggang dari tempat tidur seraya berdoa. Apa maksudnya doa salat yang dilakukan? Yakni salat antara maghrib dan isya yang disebut dengan salatul awwabin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 6 raka'atin, barang siapa yang salat 6 rakaat ba'dal maghribi, setelah salat maghrib, lam yatakallam, tidak berbicara, bainahunnah, di antara 6 rakaat itu. Jadi setelah wirid maghrib langsung bangun salat 6 rakaat, tidak dipisah dengan ucapan kalam yang berkaitan dengan dunia. Lam yatakallam bainahunna bisu'in, tidak berbicara di antara 6 rakaat itu bisu'in dengan keburukan. Adalat maka menyamai lahu bagiman, adalat maka menyamai apa 6 rakaat lahu bagiman ibadatas natai asyrata sanatan, kepada ibadah 12 tahun. Ini namanya salat awwabin. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Sahabat-sahabat kalau bisa teman-teman ini lakukan ini. Ini yang kemarin dikatakan umat Nabi Muhammad ini kalau cerdas mensiasati waktu kan hebat. Dari subuh sampai terbit matahari sama dengan haji umroh makbulah. Lihat hadis sahihnya dalam kitab Khosais Muhammadiyah Syed Muhammad itu. Fadlul julus fi musallahu, itu babnya. Kemudian maghrib isya ada penjelasan hadis, yakni dari tatajafa junubuhum. Karena ada kebiasaan bangsa Arab dulu, jahili dulu, awal-awal Islam itu orang Arab kalau maghrib isya ini santai, tidur-tiduran. Padahal ini namanya waktul awwabin. Dalam riwayat dikatakan, riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, itu sama dengan ibadah 12 tahun kalau diisi, terutama diisi dengan sholat. Nah teman-teman, ini maghrib isya minimal kalau tidak sholat 6 rakaat itu ngaji kitab, ngaji Quran sampai adzan. Ini 12 tahun. Kalau sebulan istiqomah bukan dalam rangka menghitung-hitung kebaikan ya, hanya sekedar memotivasi semangat kita aja. Karena kita ini orang awam, jadi butuh motivasi dengan cara fadilah. Ini kalau 1 bulan istiqomah 12 kali 30 berapa itu? 320. Jadi usia kita ini hakikatnya sebulan 320 tahun. Kalau istiqomah selama setahun, kalau 2 tahun, 3 tahun, maka usia kita ini bisa melewati usianya umat Nabi Nuh yang rata-rata 1000 tahun. Yang penting cerdas mensiasati waktu usia yang sangat singkat. Jadi kita subuh sampai terbit matahari, setiap haji umroh, setiap hari haji umroh. Tidak usah bilang-bilang ke yang lain. Orang berangkat umroh silahkan, karena
Kalau berangkat umroh ketuan di PC. Tapi ada yang murah meriah dan itu dijamin diterima, makbulah 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 kata Nabi 3 kali. Bahkan ada dalam kitab Irsyadul Ibad. Nah, Irsyadul Ibad karangannya Imam Nawawi Al-Ben. Itu ada namanya ulama namanya ulama Jalis bin Maisarah. Ini beliau ulama. Suatu ketika jalan Meus bersama murid-muridnya. Di tengah jalan beliau ketemu dengan kuburan. Fasallama alaihi. Sebagai orang yang beriman, ketika lewat kuburan maka kita nguluk salam. Dalam fikih salam itu ada 3. Satu salam yang wajib dijawab tapi sunnah mengatakan Assalamualaikum. Hukumnya apa? Sunnah. Adik-adik wajib menjawab. Kalau tidak menjawab dosa. Jadi kalau orang ceramah Assalamualaikum tidak dijawab dosa. Karena itu menjawabnya wajib dalam fikih. Yang kedua, salam yang kalau dijawab batal, haram. Dijawab haram tapi mengucapkannya wajib. Kebalikannya. Apa itu? Salamnya imam. Kalau ada ketua kamar ngimami Assalamualaikum warahmatullahi, yang di sampingnya bilang Waalaikumsalam Ustaz. Itu haram menjawab salamnya imam. Kita salam sendiri juga, mendoakan yang di samping. Yang ketiga, salam yang tak ingin dijawab. Sunnah tapi tak ingin dijawab. Salamnya apa itu? Ketika lewat kuburan, ketika ke Asta itu, ke baratnya masjid, Assalamualaikum. Pas dari barat masjid aja jawab Waalaikumsalam. Itu salam yang tak ingin ya, tapi kalau ke Asad, ke Samsul, ke Fawaid ya saya pengen dijawab. Insya Allah tak buru saya ada. Kan kuburan selain tengah malam Assalamualaikum wah jawab. Insya Allah lari. Tapi ini ada cerita dalam kitab Irsyadul Ibad tadi itu. Masih kaitannya dengan ini, keistimewaan umat Nabi Muhammad. Jalis bin Maisarah ini lewat di kuburan nguluk salam, Assalamualaikum ya alal kubur antum lana salafun wa nahnu bikum lahikun. Ketika mengucapkan itu, tiba-tiba dari dalam kubur keluar suara, Waalaikumsalam. Tuba lakum ya ahlad dunya tahujjuna fi kulli syahrin 4 marrat. Beruntung kalian wahai orang yang masih hidup di dunia, engkau haji 4 kali selama sebulan, dalam sebulan. Tahujjuna 4 marrat fi kulli syahr. Ini ulama tadi ini termasuk mentalnya kuat, tidak lari. Lalu balik tanya, ila aina yarhamukallah, haji kemana? Kami tidak pernah berangkat haji. Jawab oleh penduduk kubur tadi, afala ta'lamuna annal jum'ata, apakah kalian tidak menyadari bahwa sesungguhnya hadir ke salat Jumat itu sama dengan haji, umrah, makbulah, makbulah, makbulah. Jadi kalau kita berangkat dari kamar menuju ke masjid, jangan niat untuk tidur. Biasanya istirahat yang paling menyejukkan itu di masjid. Ya, niat untuk haji dan umrah, haji umrah. Setelah subuh haji umrah, maghrib isya ibadah 12. Nah itu Qobus Saudi itu. Kalau diterima oleh Allah, ikhlaskan hati, jangan terpaksa. Gak apa-apa meskipun ke masjid oleh tanpa rasapeh atau apa itu, karena berangkatnya jam 12 sholawat. Tapi tetap haji juga, haji dan umrah termasuk ini. Jadi tatajafa junubuhum, ulama ada yang menafsiri itu salat awabin 6 rakaat. Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Jarir wa Ibnu Mardawayh al-Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi tatajafa junubun al-madaji, tentang penafsiran ayat tatajafa junubun al-madaji. Beliau ini mereka mengatakan, qala mengatakan siapa Mu'adz bin Jabal, qiyamul abdi minal lail, ibadah malamnya seorang hamba di waktu malam. Qiyamul lail ini maksudnya.
Qala Nabi, bersabda Nabi, alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, salat malam. Fa innahu da'bus salihin, karena sesungguhnya qiyamul lail itu adalah tradisinya orang-orang soleh. Kalau ingin melihat cirinya orang soleh, indikatornya adalah bangun malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena sungguhnya qiyamul lail adalah tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun lakum inda rabbikum, dan pendekatan ibadah untuk kalian ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Wa maghfiratun atau wa mukaffiratun, dan penebus disayyiati, kepada kesalahan-kesalahan. Wa manhatun anil ismi, dan juga merupakan pencegah, penghalang anil ismi, dari dosa. Wa matradatun liddai, dan yang bisa mengusir kepada segala macam penyakit, anil jismi, dari badan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Ini ada Profesor Soleh namanya, salah satu pakar kesehatan yang meneliti tentang keistimewaan sholat tahajud. Beliau disebut dengan pakar tahajud itu. Matradah lidda. Jadi memang ada nilai-nilai ada fungsi-fungsi medis orang yang melakukan tahajud itu bisa recovery kesehatan. Itu sudah banyak teori ilmiah tentang itu. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, turun Tuhan kita tabaraka wa ta'ala kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lail, ketika tersisa sepertiga malam, al-akhir, sepertiga malam terakhir. Yaqulu, seraya berfirman, may yad'uni fa astajibu lahu, siapa yang memohon kepadaku, aku kabulkan baginya. May yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, fa'utiyahu, lalu aku memberi, aku akan memberi kepadanya. Man yastaghfiruni, siapa yang minta ampun kepadaku, fa'aghfirulah, aku akan mengampuninya. Rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayati Muslimin hatta yanfajirul fajru, dan di dalam riwayat Muslim ada tambahan hatta yanfajirul fajru, sampai terbit fajar. Aqada syaitanu ala atiqati ra'si ahadikum. Aqada, mengikat, asyaitonu, siapa syaitan, ala qafiyati ra'si ahadikum, atas tengkuk kepala kalian. Idza nama, idza huwa nama, apabila huwa adapun ahadukum, nama ialah tidur. Salasa uqadin, kepada 3 ikatan. Setiap orang yang tidur itu oleh setan tengkuknya diikat, ada 3 ikatan. Siapa yang paham kayak gini nih? Iya, Rasulullah yang ya'lamul ghaib, mengetahui yang gaib. Yadribu kulla uqdatin makanaha, memasang siapa setan, kulla uqdatin, akan setiap ikatan itu, makanaha, di tempatnya, di posisinya. Alaika lailun tawil, alaika, bagimu, lailun tawil, adapun malam yang panjang. Farkut, maka tidurlah. Ketika dibangunin ketua kamar, itu ada kata-kata alaika lailun tawil, masih malam, farkut, tidur. Fa in istayqadha, maka apabila bangun, fadzakarallaha, kemudian dia berzikir kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahya ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, misalnya. In hallat, maka terlepas uqdatun, apa satu ikatan, tinggal 2. Fa idza tawaddu'a, jika dia berwudu, in hallat uqdatun, maka akan terlepas ikatan yang lain, tinggal 1. Fa idza shalla, maka apabila salat, in hallat uqdatun, maka akan terlepas semua ikatan, kulluha, semuanya. Fa asbaha nasyiton, maka jadilah orang ini nasyiton, semangat, giat, thayyiban nafsi, senang hatinya. Nah, ini fungsinya tahajud. Ketika bangun, zikir, 1 di sini hilang. Ketika dibawa wudu, hilang lagi 1 ikatan. Ketika sholat tahajud, maka jiwanya akan menjadi semangat, maka masuk kelas tak akan ngantuk, tidak akan loyo, semangat. Itu cirinya orang tahajud, pasti semangat. Wa illa, jika tidak, tetap tidur, asbaha khabisan nafsi,
maka berada di waktu pagi khabisan nafsi dalam keadaan buruk jiwanya, buruk atau jelek jiwanya atau hatinya, kaslanah lagi malas. Rawahu Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun wallahu a'lam bissawab. Agak agak jam 9 lah paling tidak kita, meskipun sudah dengar di sana baca ayat, jangan terganggu. Bab kalau ini ndak dilamain sedikit ndak hatam ini. Eman sudah kadung punya kitabnya, mudah-mudahan hatam. Ya kalau ndak hatam ndak apa-apa, nanti saya kasih sanad terakhir, ada sanadnya. Ini agak banyak ini, makanya minta kesabarannya dibaca sampai jam 9 atau lewat sedikit nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad